Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam pemirsa. Apa kabar? Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda. Saya Caca Anissa dan rekan saya Ken Ana. Pemirsa, betul sekali, pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ternyata menuai sorotan. Mulai dari posisi PDIP dalam Pilkada Serentak 2024 yang mana dikepung koalisi Kim Plus pun menuai sorotan. Apalagi sempat ada dugaan bahwa ada upaya untuk mengambil alih PDIP. Siapa pemirsa? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau Ken seperti apa? Ya, selain itu pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam hari ini juga akan menghadirkan informasi terbaru secara lebih detail lagi mengenai kondisi Ibu Kota Nusantara. Karena pemerintah ini dari awal menargetkan 17 Agustus 2024 yang merupakan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-79 ini menjadi momentum di mana Ibu Kota Nusantara ini kemudian bisa digunakan. Kita akan melihat secara lebih detail bagaimana perkembangan terkini kondisi di Ibu Kota Nusantara untuk Anda selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto hari ini dipanggil KPK untuk menjadi saksi dalam kasus OTT proyek strategis kereta api Jawa Timur. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto hari ini memenuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam kasus operasi tangkap tangan atau OTT proyek strategis kereta api di Jawa Timur. Hasto menyampaikan menurut informasi dari Adi Darmo selaku Kepala Sekretariat Tim Rumah Aspirasi Pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin pada 2019 silam bahwa salah satu anggota Tim Rumah Aspirasi menjadi tersangka kasus tersebut. Sehingga sebagai anggota ia pun turut dipanggil untuk dimintai keterangannya. Hasto pun mengkaitkan pemanggilannya dengan pernyataan Megawati sebelumnya yang menyatakan ada yang ingin mengambil alih PDIP. Karena menurutnya HP dan buku catatan yang disita KPK memiliki informasi penting dan rahasia soal PDIP. Tetapi berdasarkan informasi dari saudara Adi Darmo, beliau ini Kepala Sekretariat Kantor Pemenangan Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin pada pemilu tahun 2019. Nah, saat itu ada rumah aspirasi yang berdasarkan informasi dari ketua tim kampanye saat itu, ya operasionalisasinya dengan gotong royong dan kemudian ada pihak yang membantu. Itu semua dicek, dipersiapkan dengan baik. Dan kemudian ternyata ada indikasi, ada dugaan bahwa yang membantu itu di kemudian hari itu menjadi tersangka. Nah, di dalam handphonenya itu ada nomor telepon saya yang dikirim oleh saudara Adi Darmo. Nah, sehingga dari hal tersebut ya, saya dimintai keterangan dan saya akan siap datang. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar berkunjung ke Kiai Haji Syukron Ma'mun di Ponpes Darul Rahman, Jakarta Selatan. Muhaimin mengaku kedatangannya bentuk silaturahmi kepada sosok Kiai jelang Muktamar ke-6 PKB tanggal 24 hingga 25 Agustus mendatang. Ya pemirsa, Caimin datang di kediaman Kiai Haji Syukron Ma'mun pukul 9.30 waktu Indonesia Barat didampingi Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Caimin turut disambut langsung oleh Kiai Syukron bersamaan dengan para pengasuh Ponpes Darul Rahman lainnya. Ia sempat menjelaskan tujuan kedatangannya untuk silaturahmi jelang Muktamar PKB ke-6 yang berlangsung di Pali 24 hingga 25 Agustus mendatang. Cukup ya, tunggu aja. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Kholil Stakuf atau Gus Yahya menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Gus Yahya mengaku Presiden sempat menanyakan polemik yang terjadi antara PBNU dan PKB. Gus Yahya menyebut pertemuannya dengan Presiden Jokowi dalam rangka membicarakan kerjasama antara pemerintah dan PBNU. Namun dalam pertemuan, Presiden Jokowi sempat menyinggung perihal prahara di antara PBNU dengan PKB.
Presiden bertanya apa yang terjadi antara PBNU dengan salah satu parpol tersebut. Gus Yahya menegaskan untuk solusi dari polemik ini menjadi urusan dari internal PBNU. Presiden hanya sekedar menanyakan tanpa memberi saran maupun arahan khusus. Ketua Umum PBNU itu datang ke Istana tak sendiri. Ia didampingi oleh Rais Am PBNU Miftahul Ahyar serta Wakil Rais Am PBNU Anwar Iskandar. Pencopotan jilbab para 18 petugas Paskibraka Nasional tahun ini menuai kontroversi. Ya, sejumlah pengurus Purna Paskibraka Indonesia daerah mengecam merasa kecewa dengan keputusan tersebut. Rusli Mandailing, Ketua PPI Provinsi Banten mengungkapkan kekecewaan atas aturan pelarangan pemakaian hijab untuk petugas Paskibraka Nasional yang dibuat oleh BPIP. Menurut Rusli, dengan adanya larangan tersebut jelas bertentangan dengan Pancasila dan tindakan ini tidak hanya melanggar hak individu untuk menjalankan keyakinannya, tetapi juga merusak citra Indonesia sebagai negara yang menghormati keberagaman. Untuk itulah PPI Banten meminta kepada Presiden dan instansi terkait segera evaluasi aturan yang dikeluarkan oleh BPIP. Pemirsa, polemik copot jilbab bagi anggota Paskibraka Nasional membuat kaget banyak pihak. Ya, salah satunya SMA 8 Yogyakarta yang menyebut salah satu anggota Paskibraka yang berjilbab adalah siswanya. Pihak sekolah menyebut siswa bernama Keinina Evelyn Chandra merupakan sosok siswa yang berintegritas, disiplin, dan telah mengenakan jilbab sejak masuk SMA. Pihak SMA 8 Yogyakarta mengaku kemudian baru mengetahui polemik Paskibraka lepas jilbab dari pemberitaan di media. Diskusi yang cukup intensif tadi, cukup lama, semuanya mempunyai tekad dan pikiran yang sama. Bagaimana proses dan progres perjalanan kehidupan kebangsaan kita yang harus terus bergerak secara dinamis. Agar upaya dan harapan kita bersama untuk mengantarkan kehidupan kesejahteraan masyarakat akan semakin bisa kita dekati. Dan tadi Pak Prabowo sudah menggarisbawahi kepada kita, rumah saya, betapa pentingnya para elit bangsa ini harus bersatu untuk menghadapi tantangan yang semakin besar yang kita hadapi. Harapan-harapan kita agar progres perjalanan ini tidak boleh terhenti karena keangkuhan, ketidakpahaman betapa pentingnya persatuan itu sebagai salah satu kekuatan utama untuk mendinamisir perjalanan kehidupan kebangsaan kita. Saya pikir itu tidak berlebihan. Maka di balik itu semuanya tentu kita harapkan tumbuhnya rasa optimisme. Optimismenya dari semua komponen dan elemen masyarakat kita. Suasana yang lebih sejuk, suasana yang penuh dengan optimis. Ini akan lebih memudahkan pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran nantinya untuk mampu mendelivery program-program dan berbagai polisi kebijakan yang dilaksanakan. Nasdem jelas bertekad dengan seluruh daya, upaya yang ada, apa yang dimilikinya, berkepentingan untuk suksesnya pemerintahan ini.
saya juga mengatakan mudah-mudahan Nasdem bukan sebagai faktor yang menambah beban. Insya Allah mudah-mudahan dia bahagian daripada yang meringankan beban yang ada. Inilah harapan kami bersama. Jadi itulah yang saya utarakan pada saudara semuanya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih. Terima kasih. Pak, ini artinya Nasdem kemudian nanti ada pertemuan dengan Perindo dan juga P3. Apakah tim plus ini nanti akan segera dideklarasikan atau nanti langsung pada saat pelantikan menteri-menteri terlihat siapa yang masuk dalam kabinet? Ya, jadi tentunya ini bagian dari suatu proses pertemuan antara unsur pimpinan, di ujungnya ketua umum ketemu ketua umum, ada kesepakatan, baru nanti ada tindak lanjut tindak lanjut follow up-nya sampai prosesnya bagaimana. Saya kira intinya adalah suatu tekad, suatu kesadaran untuk bekerja sama untuk rakyat, kolaborasi untuk rakyat. Perbedaan pendapat itu bagian dari hidup, perbedaan pilihan wajar, baik, kita saling hormati, tapi sekarang saatnya bersatu untuk bekerja untuk rakyat. Saya kira itu. Perindo P3 juga akan masuk tim ya Pak? Ya, insya Allah. Ada yang lain? Oke. Soal pilkada Pak, Pilkada. pilkada Jakarta Pak yang tadi ditunggu Pak, kan Pak RK udah digadang-gadang nih Pak, Pak Dasko juga udah ngomong. Nah ini wakilnya apa benar dari PKS? Atau Nanti pada saatnya kita umumkan. Biar ada apa ya? Biar ada apa istilahnya? Ya, ada ketegangan dikit Anda. Ya, siapa, tapi kalian sudah tahu lah, wartawan lebih tahu kadang-kadang. Pak, terkait dengan Cawagup kemarin kan Ketua Umum kan Pak Zulhas ini menyebut ada nama Pak Suswono begitu kan. Itu katanya belum didiskusikan di Kim Plus gitu atau di Kim sendiri. Apakah itu memang belum atau akan segera didiskusikan Pak? Ya, saya kira ini semua proses yang berjalan, ya. Pak Surya, Oke. Pak Surya, sedikit Pak Surya, artinya kalau misalnya sudah ketemu Pak Prabowo dan juga sempat tadi pagi bertemu dengan Pak Anies, berarti akhirnya sudah tidak akan mengusung Pak Anies di Jakarta begitu Pak? Ya, jelas itu. Saya sudah beritahu Pak Anies. Anies, Anda sebagai adik, ini bukan momen Anda untuk maju pada Pilkada Jakarta Raya. Kita cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu. Ya, baik. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya. Baru. Kamera depan Pak, kamera depan. Mantap semuanya. Terima kasih Pak. Ya, pemirsa, SMA 8 Yogyakarta ini memiliki perwakilan siswanya yaitu Keidina Evelyn Chandra yang sejak awal seleksi tim Paskibraka Nasional tidak ada pemberitahuan terkait dengan polemik copot jilbab. Dan untuk lebih lengkapnya pemirsa, kami ajak Anda berbincang bersama dengan Bapak Slamet Nugroho, Wakakesiswaan SMA 8 Yogyakarta. Selamat malam Pak Slamet. Ya, Pak Slamet, kami belum bisa mendengar suaranya, Pak. Boleh dinyalakan audionya? Sudah, selamat malam. Oke, Pak Slamet, ini informasi terbaru. Pada akhirnya
anggota atau personil Paskibraka Nasional yang wanita atau perempuan ini diperbolehkan untuk menggunakan jilbab. Bagaimana kemudian tanggapan sekolah, Pak, mengingat ada perwakilan dari SMA 8 Yogyakarta dalam Paskibraka Nasional tersebut? Dengan adanya keputusan dari BPIP yang terbaru ini, kami dari SMA Negeri 8 Yogyakarta mengaturkan terima kasih karena telah merubah aturan yang tadinya harus melepas jilbab, akhirnya anak-anak yang berjilbab bisa atau diperbolehkan tetap mengenakan jilbab. Seperti itu, Mbak J. Baik, Pak, sosok Kainina Evelyn, siswa SMA 8 Jogja yang bersama dengan rekan-rekannya melepas jilbab di momen pengukuhan pada saat Paskibraka kemarin. Boleh diceritakan siswa Bapak ini sebenarnya sehari-hari seperti apa? Dan sebelum dia berangkat, tahu tidak mengenai aturan copot jilbab ini, Pak? Ya, terima kasih. Untuk copot jilbab ini sebenarnya kami tidak tahu sama sekali. Kami bahkan tahunya ketika ini sudah terlaksana dan kami tahunya dari media-media sosial yang beredar saat ini. Untuk dari rekrutmen dari awal itu kita tidak tahu. Kemudian bagaimana anak ini ada di sekolah sejak awal kami mengetahui bahwa Kainina Evelyn ini adalah anak yang berintegritas tinggi. Kemudian anak ini sudah mengenakan jilbab sejak kami tahu dia masuk ke SMA 8. Dan di keluarganya pun Kainina juga sudah mengenakan jilbab. Artinya jika memang itu kemudian ada unsur, mohon maaf, unsur pemaksaan untuk melepas jilbab, kami sangat menyayangkan itu. Ketika kemudian hanya beralasan untuk keseragaman, mengingat bahwa Indonesia itu kebinekaan, maka itu ya mohon maaf itu agak bertentangan sedikit lah. Maka kami dengan adanya peraturan untuk melepas jilbab ini agak kami sayangkan. Tetapi alhamdulillah dengan keputusan BPIP yang terbaru ini kami mengucapkan terima kasih. Akhirnya anak-anak yang berjilbab itu diperbolehkan. Begitu Mbak Caca dan Mbak. Ya, Pak Slamet, beberapa waktu lalu mungkin apakah sempat ada komunikasi dengan Kainina Evelyn Chandra ini soal adanya polemik, ada aturan harus melepas jilbab pada proses pengukuhan hingga nanti pengibaran sangsaka merah putih begitu? Sempat terkomunikasikan atau tersampaikan kerisauan dari Kainina, Pak? Kami tidak mungkin untuk bisa berkomunikasi dengan Kainina ya, karena ketika kemudian masuk karantina kita sudah tidak bisa berkomunikasi dengan anak yang bersangkutan. Jadi bahkan mereka juga tidak bisa mengoperasikan gadget ketika ada di karantina itu. Jadi kami tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Kalau dari orang Begitu, tua, Pak, ini kan sudah viral, jadi konsumsi publik. Orang tua itu sempat protes atau bertanya nggak dengan sekolah, Pak, atas insiden ini? Orang tua tidak ada protes ke sekolah, hanya kemudian dari Kesbangpol Yogyakarta itu tadi menyatakan bahwa orang tua juga merasa keberatan dengan ketika ada aturan untuk lepas jilbab itu. Oke, baik, terima kasih Pak Slamet Nugroho, Wakil Kesiswaan SMA 8 Yogyakarta, malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Selamat malam, terima kasih. Ya, pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Kasetpres Heru Budi Hartono menegaskan Paskibraka Putri yang berjilbab tetap mengenakan jilbab saat upacara peringatan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara pada tanggal 17 Agustus mendatang. Ia menambahkan pihak yang meminta Paskibraka tetap menggunakan jilbab sebagaimana yang terjadi atau sebagaimana pada saat mendaftar ketika melakukan pengibaran bendera nanti, pemirsa. Menggunakan itu. Artinya kami, baik itu di tingkat pusat yang akan besok tanggal 17 melakukan pengibaran bendera, tetap menggunakan sebagaimana adik-adik kita pada saat mendaftar menggunakan jilbab.
Tetaplah bersama kami pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan menemani Anda dengan perbincangan tentunya bersama dengan Caca Anissa. Benar sekali Ken dan juga pemirsa, sesaat lagi kita akan bahas PDIP pemirsa, mulai dari posisi PDIP dalam Pilkada Serentak 2024 di tengah menguatnya Kim Plus, bahkan juga isu bahwa ada berupaya untuk mengambil alih PDIP, siapakah? Sesaat lagi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri buka suara soal wacana pembentukan Koalisi Indonesia Maju Plus atau Kim Plus di sejumlah daerah menjelang Pilkada 2024. Melihat banyaknya partai yang telah bergabung dengan Kim Plus, Megawati merasa kasihan dengan partai pimpinannya yang seolah ditinggalkan sendiri. Megawati menilai partainya seperti ditelikung dan ditinggal sendirian. Buntut pembentukan koalisi besar tersebut. Hal ini disampaikan Megawati saat berpidato di sela-sela pengumuman bakal calon kepala atau wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan Rabu kemarin. Selain membahas pilkada, Megawati menyampaikan kesiapan kembali memimpin Partai Banteng Moncong Putih. Awalnya, Megawati dalam pidato merasa resah. Belakangan muncul isu ada pihak yang ingin mengambil posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Mau pensiun, saya udah punya cicit kan, aduh cicitku lucu banget, aduh jadi apa ya darling saya, tahu-tahu disuruh jadi ketua umum tapi nggak nurut semua, ngapain dia gua nggak nurut, gitu denger, ini akan diambil nih kayaknya PDI Perjuangan, saya mau jadi ketua umum lagi. Diketahui saat ini PDIP tengah menentukan bakal calon kepala daerah untuk diusung di Pilkada 2024. Di beberapa daerah, PDIP harus berhadapan dengan koalisi besar yang terdiri dari partai-partai Kim dan tambahannya. Di antaranya di Pilgub Sumatera Utara hingga DKI Jakarta. Lantas, benarkah pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menjadi jawaban bahwa PDIP ditelikung dan ditinggal sendirian di Pilkada buntut pembentukan koalisi besar Kim Plus? Mengingat PDIP memiliki suara besar di 4 provinsi di Pulau Jawa, kesulitan mengusung kader mereka di Jawa Barat, Jakarta, dan Jawa Timur yang membutuhkan koalisi. Lalu, siapa pihak yang mengusik dan berkeinginan mengambil alih partai PDIP yang membuat Megawati menjadi semangat pimpin PDIP lagi? Tim TV One mengabarkan. Kurang jelas apalagi pemirsa judul Apa Kabar Indonesia malam hari ini. PDIP mau diambil orang? Tanda tanya. Gawat. Benar pemirsa, PDIP, partai kader yang begitu kuat, partai Soekarnois pemirsa, mau diambil orang. Siapa yang berani mengambil alih PDIP? Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Tidak hanya itu masalahnya, kemunculan dari Kim Plus pun dianggap semakin menyudutkan posisi PDIP di tengah kontestasi Pilkada Serentak 2024. Saya yakin isu ini akan sangat menarik pemirsa. Langsung saja saya akan sapa narasumber saya yang hadir di sini mulai dari Ketua DPP PDIP Pak Nur Sirwan Sujono. Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya juga sudah bersama dengan Bang Noel di sini, Ketua Jokowi Mania. Waduh, luar biasa Bang Noel. Selamat malam ya. Dan di depan saya sudah ada Bang Saleh Daulay yang merupakan Ketua DPP PAN, perwakilan dari Kim Plus di malam hari ini. Dan meskipun masih di ruangan yang sama, tapi agak jauh posisinya saya sudah ada Mas Agung Baskoro sebagai pengamat politik kita. Bang, Assalamualaikum. Selamat malam. Malam. Oke, baik. Sekarang saya mau konfirmasi dulu, karena kan judul saya pertanyaan pemirsa ya. Belum saya menegaskan secara positif bahwa ada upaya untuk mengambil alih PDIP. Tapi disebutkan dalam pidato Ibu Megawati Rabu kemarin. Pak, siapa sih yang mau ngambil PDIP? Kok berani sekali ya? Bagaimana Pak? Ya kalau siapa tentu itu wilayah kita untuk bisa menjawab atau tidak. Tapi tentu apa yang disampaikan oleh Ibu bukan tanpa dasar. Dan itu sudah melewati berbagai proses panjang dan itu juga bisa diikuti dari beberapa, beberapa institusi partai politik atau bahkan organisasi kemasyarakatan yang lain, dan itu wajar
sah normal saja kalau Ibu mengatakan bahwa ada indikasi tersebut. Dan tentu bahwa itu pun wajar bagi kami untuk mempersiapkan diri kami secara kepartaian, dan beliau mengingatkan tentang sejarah panjang. Kita pernah mengalami posisi atau kondisi yang serba sangat sulit dari berbagai periodisasi masa dari masa ke masa. Ini bukan lagu dari masa ke masa, tapi itulah faktualnya yang terjadi. Jadi kalau ditanya siapa, itu boleh saya juga tidak perlu menjawab ataupun menjawab, tapi indikasi tersebut bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan untuk menyampaikan statement tersebut. Oke, Bang Noel, kapasitas Bang Noel sebagai Jokowi mania. Karena nama Pak Jokowi disebut-sebut ketika Ibu Mega mengatakan ada berupaya untuk mengambil alih PDIP. Setuju tidak kalau Pak Jokowi dikaitkan dengan upaya ini? Pertama, kepentingannya apa? Kedua, kita lihat Pak Jokowi kan lagi fokus menjalankan program-program yang sudah ada di atas mejanya. Terkait IKN, kemudian proses transisi dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi saya rasa tidak ada sedikit pun di benak Pak Jokowi terkait apa yang dilontarkan Bu Mega. Ada yang mau ngambil PDIP katanya. Kemudian saya maju lagi. Maksud saya gini, kalau Bu Mega mau maju lagi atau mundur dari PDIP kan itu bukan urusannya Pak Jokowi. Itu urusan Bu Mega. Nah, kemudian ada fitnah-fitnah misalnya kayak disampaikan Pak Hasto. Ada menteri yang menyampaikan bahwa Pak Jokowi akan mengambil PDIP. Maksud saya sebut aja namanya biar ini tidak menjadi semacam pernyataan-pernyataan yang menyesatkan, gitu loh. Kan kita mau ke depan ini bangsa ini ada proses demokrasi, ya kita coba bicara hal yang lebih substantif ya. Ayo kita kuatkan demokrasinya. Kemudian ada problem-problem internal partai, misalnya Bu Mega mau maju. Kan Bu Mega mau maju udah lama. Ini semua orang tahu Bu Mega mau maju lagi dari PDIP. Jangan dikambing hitamkan Pak Jokowinya dong. Mau ngambil ahli gitu. Itu tidak, menurut saya itu sesuatu pernyataan yang menyesatkan lah. Oke. Pak, bagaimana tanggapan? Dia agak menyesatkan penggambing hitaman ini, Pak? Ya, kalau Bung Noel mengatakan menyesatkan atau tidak menyesatkan itu kan haknya dia. Tapi saya pun dan kami pun punya hak untuk memberikan statement indikasi tersebut. Bahwa itu perlu dibuka siapa dong, itu kan hak kami. Mau menyampaikan atau tidak. Jadi, tapi proses ini, publik saat ini atau rakyat itu sudah cukup paham, cepat dan cerdas untuk mengetahui perkembangan dari hari ke hari, bulan dari bulan ke bulan, apa yang sudah terjadi selama ini. Jadi sebetulnya saat ini tidak bisa kita hanya sekedar menyampaikan hal-hal yang normatif. Normatif itu programnya adalah untuk transisi dan sebagainya itu penjelasan umum yang tidak perlulah kami diajari untuk memahami hal tersebut. Tapi saya katakan tadi bahwa proses panjang itu kan dicatat ya, menjadi catatan, apalagi saat ini kan bulan kemerdekaan ya. Tentu kita juga harus mengingat ini adalah kemerdekaan itu juga perjalanan panjang Republik ini ya, dari merebut kemerdekaan itu seperti yang disampaikan oleh beliau Ibu ya. Jadi nggak usah untuk kita tuh bertanya untuk bener nggak sih, mana sih, akan kita sekarang konsentrasinya di sini. Atau jangan-jangan PDIP belum merdeka. Oke, Bang Noel, tapi benar tidak bahwa Pak Jokowi ada sebagian pihak yang menggadang-gadang beliau untuk maju sebagai ketua umum PDIP? Ini Bu Mega masih menjabat kita mah senang. Jangan kan ketua umum PDIP, ketua umum apa, kita senang. Dari dulu kan memang berkali-kali relawan menyampaikan semoga aja Pak Jokowi bisa mimpin sebuah partai gitu loh. Kemudian misalnya dulu kan dia kader PDIP, kan nggak salah ketika ada ekspektasi kader ingin menjadi pimpinan sebuah partai. Salah atau tidak? Apalagi PDIP dari dulu bicara tentang kaderisasi, partai kader gitu. Jadi saya rasa hal itu biasa aja. Nah, kemudian
Pak Jokowi sudah sudah di-kick dari PDIP, sudah ditendang. Oke. Lah sekarang kenapa fitnah ke Jokowi lagi? Iya. Kan Jokowi udah selesai, sudah tidak ada lagi terkait PDIP. Nah harusnya Bu Mega sebagai guru bangsa ya sudah cobalah menyampaikan hal-hal yang lebih ideologis agar apa? Bangsa ini ke depan itu lebih enak gitu loh. Biar gimana pun Bu Mega itu punya kontribusi besar terhadap proses demokrasi kita. Karena Bu Mega itu lahir dari proses demokrasi yang sangat kelam ya. Itu. Jadi kita tahulah sejarah itu. Pak Nur Sifwan, tapi boleh nggak sih Pak Jokowi ini masuk atau ikut dalam kontestasi mencari ketua umum baru PDIP? Atau mungkin tidak boleh karena itu memang kursinya Bu Mega. Apalagi Bu Mega mau mencalonkan lagi. Jangan salah ya. Beliau itu kita hantarkan tidak hanya dari jadi presiden. Semua pemberitaan, semua media mengajari tersebut, memberitahukan tersebut, prosesnya demikian panjang. Jadi saya pun tidak perlu harus mengajari Pak Jokowi atau kalau katakanlah memberikan, mengingatkan juga tidak perlu. Beliau pasti akan memahami proses tersebut. Jadi nggak perlu juga Bung Noel itu ngajarin kita, kamu harus begini, ingat dan sebagainya. Ya oke, saya yang bicara. Jadi itu sudah sama-sama diketahui. Jadi kalau misalnya mau ikut atau mau memimpin, ngerti kok, memahami aturan, baik itu secara psikologis politik, aturan dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sebagainya. Luar dalam mungkin sudah tidak perlu harus diberi penjelasan lebih lanjut. Jadi menurut saya demikian. Jadi di sini hanya ada kepatutan, ada etika, ada norma-norma yang mungkin tidak bisa diperdebatkan secara lugas ya. Jadi memahaminya tentu kalau dikejar-kejar apa sih kayak begini, apa bisa maju atau tidak, itu sih maunya Anda. Tapi tentu semua ini ada hal yang sifatnya psikologis yang bisa dipahami, yang bisa dimengerti. Demikian. Jadi nanti Bang Noel akan menanggapi, kalau menyalonkan diri Pak Jokowi sebagai ketum PDIP ada azas kepatutan, etika dan lain-lain. Agak berat ini pemirsa. Itu masih satu angin pemirsa. Angin lainnya adalah muncul dan menguatnya Kim Plus di tengah kontestasi Pilkada serentak 2024. Ini PDIP merasa dikeroyok pemirsa. Sesaat lagi. Menerima kedatangan Pak Mardiono, Umum Partai Persatuan Pembangunan, ya. Sahabat lama juga saya. Dan beliau menyampaikan keputusan P3 untuk bergabung dengan kami dalam koalisi kami mendukung pemerintahan yang insya Allah akan saya pimpin mulai 20 Oktober yang akan datang. Saya menyambut baik, saya menyampaikan terima kasih, rasa gembira saya atas nama teman-teman koalisi kita. Dan sebagaimana saudara berkali-kali sudah dengar, saya sangat mengutamakan kolaborasi, kerjasama, persatuan dari semua unsur stakeholder Indonesia, semua pimpinan masyarakat, pimpinan politik, satu bekerja sama untuk kepentingan bangsa dan rakyat. Saya kira intinya itu, dan kita merasa kerjasama ini sangat besar manfaatnya dan sudah terlihat di banyak daerah kita sudah bersinergi.
Saya kira begitu, Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini saya terima kasih telah diterima di kediaman Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto. Ini walaupun memang tadi rekan wartawan menyampaikan cuma sebentar, karena saya kenal dengan beliau itu lama. Jadi sejak beliau kolonel, saya sudah kenal dengan beliau. Tapi di luar juga sesungguhnya itu sering bertemu. Jadi kalau bertemu ya tidak terlalu lama itu, yang penting poinnya sudah bisa kita selesaikan. Pada malam hari ini saya alhamdulillah diterima oleh Bapak Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dalam rangka untuk menyampaikan dukungan. Kenapa? Pada saat ini memang begitu indahnya kita semua rakyat Indonesia untuk menikmati demokrasi kita. Bahwa ketika pada saat kita mengawal demokrasi kita, pada saat melaksanakan pemilu, P3 berada di tempat yang berbeda arah perjuangannya dalam pemenangannya. Tapi karena itu sudah kita lakukan, sudah kita selesaikan, dan sudah ada keputusan, maka Partai Persatuan Bangunan tidak ada alasan lain, yaitu harus mendukung kepada Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto, agar bisa menjalankan semua program-program kerja yang hari ini telah ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia untuk bagaimana mempercepat kesejahteraan rakyat Indonesia. Karena itu P3 berkomitmen akan mendukung dalam pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Selanjutnya juga kami telah memiliki komitmen dengan Partai Gerindra, yaitu untuk menjalin kerjasama, yaitu di pemilu kada, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Dan ini telah berjalan sejak proses-proses pencalonan pilkada itu dilakukan, itu sudah berjalan. Jadi masih ada beberapa tempat lagi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas semua perhatiannya. Sekali lagi Bapak Presiden, terima kasih banyak atas waktunya untuk kami. Kalau tadi kita membahas pemirsa bagaimana kemudian isu PDIP ingin dicaplok atau diambil orang. Saat ini yang juga menerpa tubuh dari PDIP adalah angin kencang munculnya Kim Plus yang hingga malam hari ini semakin menguat pasca P3 resmi bergabung, bahkan tadi Partai Nasdem pun juga melakukan hal yang sama. Lantas PDIP seperti apa pemirsa? Mungkin saya tanya kepada Bang Saleh dulu. Bang, ini kok oke lah koalisi ini memang dihalalkan dalam politik, tapi kuat sekali semua ditarik masuk. Kayak nggak disisain satupun partai untuk PDIP bergabung, khususnya untuk beberapa pilkada daerah. Salah satunya Jakarta ya, ini bagaimana melihatnya? Jadi pertama begini, saya sebetulnya tesis saya itu sejak awal itu mengatakan bahwa pilkada itu adalah wahana rekonsiliasi anak bangsa. Jadi artinya apa? Artinya kalau kemarin pilpres itu kan ada bloknya nih, misalnya blok pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3. Nah pada pilkada ini pasangan-pasangan itu kan sudah nggak ada. Yang ada adalah pasangan baru di daerah masing-masing. Jadi sehingga ini antara partai yang tadinya punya pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3 yang berbeda pada pilpres, pada saat pilkada ini kemungkinan untuk bersatu itu ada. Termasuk sebetulnya PDI Perjuangan. Kita tidak merasa bahwa PDI itu di luar kita. Faktanya ada di beberapa wilayah sekarang, di beberapa daerah, di mana PDI Perjuangan juga ikut bergabung dengan salah satu parpol yang ada di Koalisi Indonesia Maju. Jadi ini yang mesti harus ditekankan. Jadi kalau misalnya sekarang dikatakan, waduh ini PDI Perjuangan dikeroyok gitu. Kenapa PDI-nya tidak masuk sama kita aja sekalian? Ya. Seperti di Jakarta. Pertanyaannya mungkin nggak PDI Perjuangan masuk di Jakarta? Sangat mungkin begitu loh. Bukankah misalnya sekarang kita juga berharap bahwa Prabowo itu bisa bertemu dengan Ibu Megawati? Ya kan, sama-sama didudukkan sebagai tokoh bangsa. Jadi sehingga masyarakat kan bisa melihat, oh ini kita nggak ada masalah.
gitu loh. Nah sekarang kan begitu perbincangan yang saya ikutin dari awal tadi, ini kelihatannya kan nggak bisa ketemu, padahal sebetulnya sangat mungkin ketemu. Nah ini yang sebetulnya harus ditata lagi, termasuk ya menata hati masing-masing juga gitu. Dalam pilkada sekarang ini saya kira PDI Perjuangan ini ya sangat kuat. Ya kan pemenang pileg, ya kan. Secara umum kan mereka legislatifnya banyak di seluruh daerah, hampir memiliki perwakilan. Nah karena itu, karena dia kuat, maka sangat menentukan di dalam pilkada yang akan datang. Nah karena itulah maka ya kita sangat bergembira kalau misalnya PDI Perjuangan masuk dalam plus itu tadi. Kan tadi Koalisi Indonesia Maju Plus katanya begitu. Ya udah ikut bergabung bersama dengan kita di situ. Dengan begitu ya kita bersama-sama membangun Indonesia ini. Oke, ya. Mas Agung boleh dikomentarin, kan jadi ada dua ya permasalahan kita bahas di sini, yakni adalah semakin menguatnya Kim Plus sehingga PDIP merasa ditinggal sendiri, bahkan juga upaya untuk mengambil alih PDIP. Bagaimana tanggapannya? Iya, pertama memang dari pidato Ibu Mega itu kita tahu bahwa ada pesan yang sangat kuat di internal bahwa kader-kader PDIP harus mawas setelah terjadi pengambil alihan dalam tanda petik ya mundurnya Ketua Umum Golkar. Jadi ini semacam early warning system yang menyala di PDIP dan itu harus dipahami oleh kader-kadernya jangan sampai terjadi di partai mereka seperti itu. Yang kedua memang secara eksternal harus diakui Ibu Mega ingin mengajak publik terlibat dalam proses mengawal demokrasi di partai-partai kita. Karena kalau tidak ini bisa berbahaya dalam konteks demokrasi secara keseluruhan. Nah yang kedua yang paling penting juga adalah bagaimana PDIP mengirimkan sinyal perlawanan. Apakah itu dalam konteks pilkada untuk memastikan 10 golden ticket di pilkada 10 provinsi yang mereka punya itu akan dihabiskan untuk melawan Kim Plus tadi. Dan kedua di tingkat nasional PDIP akan siap menjadi kekuatan oposisi di pemerintahan. Dan ini saya kira kabar baik bagi demokrasi kita ketika ada check and balances. Karena kalau semua masuk seperti kata Bang Saleh Daulay tadi bahaya juga publik kita gitu. Kita nggak punya alternatif ketika memang ada arahan-arahan yang memang berseberangan dengan pemerintah. Karena pastilah ketika Pilpres kemarin ada yang memilih 01, 03, otomatis ini perlu dikanalisasi dan dengan hadirnya PDIP itu bisa memberikan ruang-ruang ekspresi yang cukup bagi yang berbeda pendapat, yang tidak sepakat untuk bersama PDIP. Dan harapannya ini bisa menyehatkan demokrasi kita karena harus ada yang di dalam dan harus ada yang di luar, seperti itu Caca. Oke, Pak Nursirwan. Dari dua fenomena ini, upaya mengambil alih bahkan juga terbentuk dan menguatnya Kim Plus, P3 sudah gabung, Nasdem juga. Menurut internal dari PDIP, ini skenario apa? Dan apa yang dilakukan oleh PDIP? Tidak hanya sekedar, tentu pembahasannya bukan skenario apa. Tapi jangan lupa bahwa partai politik itu memiliki fungsi, memiliki tugas, dan itu ada di dalam undang-undang. Tugasnya apa? Dia memberikan suguhan calon-calon pemimpin. Jadi itu di samping tentu mengawal proses demokrasi seperti yang disampaikan oleh rekan kita Mas Agung tadi, juga tugas utamanya adalah menyodorkan, memberikan menerima aspirasi rakyat tentang calon-calon pemimpin di masing-masing daerah. Jadi tentu kalau hanya elektoral tadi ya sudahlah kita berkumpul saja, nanti setelah itu inilah suguhannya kepada dimanapun di wilayah-wilayah di Indonesia yang besok akan pilkada. Tentunya tidak demikian. Jadi itu ada makna tugas-tugas partai politik. Dan ini bukan kata omongan kita, itu ada di dalam undang-undang. Apakah ada yang bisa mencalonkan selain partai politik? Kan tidak ada. Nah, sekedar untuk mencalonkan saja tujuannya apa? Apakah hanya untuk menyodorkan Bung Noel kan begitu? Atau katakanlah Bung Saleh? Kan tidak demikian. Maka semua ini partai bertanggung jawab terhadap calon yang akan disuguhkan. Dan berikan alternatif kepada rakyat untuk memilih. Nah, itulah, jadi terlepas dari soal besok yang disodorkan itu menang atau kalah, itu adalah menu atau katakanlah adalah suguhan atas aspirasi rakyat yang kita harus berikan kepada rakyat. Jadi kalau pragmatis dari sisi proses elektoral,
mungkin Ya. langkah-langkah praktis, langkah-langkah Ya. pendek yang memudahkan di dalam pembahasan-pembahasan, deal-deal Baik. atau katakanlah lobby-lobby, tapi tentu kami tidak berpikiran demikian. Oke. Jadi kita tetap harus dengan kondisi apapun, sekali lagi kami katakan, dengan kondisi apapun, sesulit apapun, kita harus tetap berfungsi untuk menjaga mengawal demokrasi. Oke, Itu yang pertama. Yang kedua juga menyerap aspirasi maunya rakyat itu bagaimana. Dan itu yang harus kita berupaya nampung. Soal nanti di dalam proses perjalanannya, ya Kalau kamu menang, ya, nggak bisa maju dan sebagainya, Ya. itu hal yang berbeda. Proses ini harus kita Oke. lakukan. Nanti Bang Saledolo akan menanggapi, kayaknya nggak mau ini untuk masuk Kimples. Atas dasar demokrasi pilkada ya kompetisi. Kalau semuanya satu paslon ini, apa gunanya kemudian kita mengadakan pilkada? Karena nggak ada calon lain, lawan kota kosong semua. Buang-buang anggaran aja pemirsa, sesaat lagi. Sebelum kita ke Kimples, tadi Bang Noel juga harus memberikan tanggapan ketika Pak Nursyira mengatakan di sini mengenai isu Pak Jokowi mau maju sebagai ketum, ada azas kepatutan dan etika ini bagaimana? Soal kepatutan dan etika, sebetulnya ketidakpatutannya di mana, tidak beretikanya di mana. Artinya apa yang pernah disampaikan kita dan kawan-kawan semua, keinginan Pak Jokowi dulu mau mimpin, saya rasa kan normal sebagai kader dulu PDIP. Nah, maksud saya tidak beretika di mana dan tidak patutnya di mana, gitu. Itu kan menjadi pertanyaan kita bersama. Nah, ini penting sekali harus kita sama-sama pahamin bahwa biar gimana pun, ya kalau mau ditanya tanggung jawab, ya Bu Mega tanggung jawab dong, PDIP bertanggung jawab dong. Misalnya hari ini Pak Jokowi tidak lagi di PDIP, apalagi sudah di-kick, ya kan? Lah, yang mengkader yang bertanggung jawab. Karena kan selama ini ya maaf, PD bilang, loh Pak Jokowi itu kader, Pak Jokowi kader. Pas kemarin ada persoalan pilpres kemarin, kemudian Pak Jokowi di-kick dari PDIP, ya jangan salahkan Pak Jokowinya gitu loh. Salahkan yang mengkadernya dong, gitu loh. Oke. Kayak ya masyarakat sih pengennya kan berharap ya semua ini baik-baik aja lah ya. Kita pengen Bu Mega ini sebagai guru bangsa. Kita berharap Bu Mega juga bisa lebih ideologis lah ya. Bang Noel. Saya sih tidak ingin mengajarkan, Bang tapi Noel. mengingatkan Bu Mega yang ya maaf, ada orang bilang semakin tua biasanya kelakuan orang itu semakin kekanak-kanakan. Wow. Gitu. Pak Nursyira boleh tanggapi Pak? Ya kalau Jangan-jangan faktor umur ini gitu loh, Bu Mega lupa gitu loh. apalagi yang tadi mengkaitkan dengan pribadi ya. Saya tidak begitu wajar saja tidak pernah ada di institusi organisasi resmi ya, dalam pengertian Anda tadi mengatakan Ibu dalam kaitannya dengan umur, itu buat kami itu terlalu jauh. Jadi itu beliau tentu menyampaikan hal-hal tersebut dan itu sangat dipahami oleh Pak Jokowi juga. Jadi tidak usah mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan umur ya. Ini saya itu boleh penting diingatkan nggak? Penting tuh Pak diingatkan. Ya, itu karena itu Anda pada silakan. umumnya, Jadi pada umumnya orang semakin tua lupa. Ya gitu tapi loh. kan dan soal kekanak-kanakan, kecenderungan kekanak-kanakan Pak. Ya, Jangan sikap Bu Mega ini kalau- bentuk kekanak-kanakan Bu Mega. Sudah, Anda Boleh, ngomong. Pak. Saya belum ngomong. Kalau soal kanak-kanak itu kan penilaian Anda, tapi Bu Mega punya hak untuk bicara tersebut. Oke. Itu saya katakan. Bu Mega punya hak untuk menegaskan hal tersebut. Jadi soal bahwa Bung Noel itu mengatakan itu kanak-kanak itu urusan Anda. Dan Anda jangan salah, Anda tidak pernah memimpin partai politik. Bang Dan Noel. ini sudah confirm Ya. bahwa sepanjang sekian waktu ini, Ya. tidak ada catatan Anda pernah Ya. memimpin Tapi partai yang kita paling juga kecil tidak pun. pernah memimpin partai Nah, kalau berkali-kali, tidak Pak. pernah itu Gitu tidak loh. usah ngajari dan tidak usah komentar. Oke. Minimal mengingatkan Pak. Kalau mengingatkan pun Bang nggak Noel. bisa, Oh, saya mau tidak. ngapain partai Ya, ini? tapi karena Partai tadi ini, Anda Pak, mengatakan soal partai umur. diajarkan proses kaderisasi. Bang Noel. Bukan ini kan bukan partai feodal Pak. Bang Noel. Mau partai Partai feodal? demokrasi. Kok cara berpikirnya sangat feodalistik sekali sih. Ya Lucu. itu penilaian Anda Loh, yang penilaian tidak itu pernah faktanya. ada di partai Bang politik. Itu Noel. faktanya. Kalau boleh atau tidaknya Pak Jokowi mencalonkan sebagai ketum, pasti harus disupport kader. Menurut Bang Noel, ada tidak kader aktif PDIP sekarang yang mendukung hal tersebut? Kalau saya sampaikan saya nggak enak, kasihan Kenapa? kader itu, nggak bisa saya nggak mau. Ada berarti. Ada. Pak Nursyirwan.
Itu kalau itu kan proses di dalam organisasi dan di internal kami sudah ada mekanisme itu, dan kapan saatnya juga sudah kemarin sudah diputuskan nanti di bulan April. Ibu tadi kemarin juga sudah menegaskan berkaitan dengan beberapa pertimbangan karena akan ada seperti judulnya mau diambil kemudian Ibu kembali lagi. Saya anggap itu adalah sesuatu hal yang normal, wajar saja. Tergantung apabila saudara Noel itu menilai apapun silakan. Ya normal, Karena tapi tidak melemparkan fitnah dong. itu normal. itu kan Fitnah. istilah Anda. Loh, kok itu faktanya. Loh, Hasto Sekjen PDIP, dia mewakili institusi partai loh, Sekjen. Loh, menyampaikan ada dari menteri sumbernya Pak Jokowi akan mengambil alih PDIP. Loh, menyampaikan langsung secara institusi loh, itu kader yang Sekjen orang kedua dari partai. Kalau Sekjen menyampaikan tersebut kan bukan tanpa alasan, pasti. Dia sebutin namanya aja dong. Kalau soal ini momen 17 Agustus, momen Indonesia Merdeka. Kalau partainya belum merdeka juga jangan jadi partai. Kalau soal meminta untuk diumumkan itu kan permintaan Anda. Loh, kalau soal mau diumumkan kalau itu kan kita bicara hal yang normatif, kita bicara tentang etika. Ya sampaikan dong ke publik. Tunjukin bahwa PDIP itu partai yang merdeka, tidak takut dalam tekanan apapun. Itu dong. Kalau yang jelas kalau apa permintaan Anda buat kami itu tidak perlu harus dituruti ya. Karena itu tentu saya tadi katakan kita ini sudah berpuluh-puluh tahun mengikuti proses demokrasi mulai dari sebelum reformasi sampai hari ini. Nah, ini kan kemarin sore dan itu jadi nggak usah ngomong. Gini nih model partai yang selalu merendahkan nih, Pak. PDIP itu lahir dari keringat rakyat. Ya, termasuk saya terlibat dalam proses itu, Pak. Ya, tentunya Anda jangan merendahkan begitu, malu-malu ini tentunya kalau Anda rendahan nih begini nih. Mengikuti proses demokrasi, kawal dong demokrasi. Bapak saya kalau saya nanti minta izin Pak Bu Mega, modal Bapak ini saya kader ulang. Tarik nafas dulu. Kita tarik nafas bersama pemirsa. Ya namanya politik ya seperti ini pemirsa. Ketika kita membenturkan visi dan misi. Nanti saya akan minta tanggapan kepada Mas Agung bahkan juga Bang Saleh Daulay. Terima kasih Bang Noel. Sesaat lagi nanti atas betul sekali pemirsa. Nanti saya masih akan minta tanggapan pemirsa. Saya ingin tanya kepada Mas Agung sebenarnya. Bagaimana kemudian kita melihat betul PDIP pasti akan mempertahankan sekuat tenaga partainya pemirsa ketika ada angin kencang yang berhembus dari luar. Tapi Bang Noel ini juga nanti tanggapannya boleh kita bahas ya pemirsa. Ketika seorang Jokowi menjadi ketua umum, boleh tidak ya? Sesaat lagi. Bang Saleh, tadi Pak Nusirwan sudah mengatakan kayaknya nggak mau deh gabung ke Kiples atas dasar demokrasi dan juga menawarkan pilihan calon lain kepada masyarakat pastinya. Karena mungkin saya berpikir kalaulah semua masuk ke dalam koalisi Kiples itu berarti hanya satu paslon kah, lawan kota kosong kah, untuk apa kita pilkada, buang-buang uang negara dong. Jadi pilihan PDI Perjuangan antara masuk atau tidak masuk di dalam koalisi manapun ya, itu adalah bagian daripada implementasi politik di Indonesia. Itu adalah bagian daripada demokrasi itu sendiri. Jadi kalau misalnya dipaksakan harus masuk, nah itu justru nggak demokratis. Justru sekarang ada orang di dalam, di luar, atau bergabung di dalam semua juga sebetulnya itu bagian daripada pilihan politik. Nah jangan khawatir juga misalnya pertama, kalau misalnya ada muncul calon sendiri misalnya begitu. Dulu waktu sebelum ada pemilihan langsung seperti ini kan dulu pemilihannya ada di parlemen, di DPR, DPRD, bahkan untuk presiden sekalipun DPR RI gitu kan, sama MPR gitu kan. Jadi ini sebetulnya hal yang biasa udah pernah kita lewati juga hal seperti itu. Tapi kan kita reformasi, kita berusaha untuk lebih sekarang baik. Kan ada pilihan yang kedua, sekarang kan pemilihan langsung. Kalaupun misalnya nanti lawannya kota kosong, itu jangan dikira tidak demokratis. Sebab apa? Ada yang pilkada di mana kota kosongnya menang. Dan ingat, kalau misalnya kota kosong yang menang itu lebih parah lagi sebab pencalonan berikutnya orang yang dicalonkan nggak boleh nyalon lagi. Itu kan ada konsekuensi semua gitu loh. Jadi tidak gampang. Maka karena itu semua yang terjadi ini tetap demokratis dalam konteks ini. Kalau rakyatnya nggak senang, ya dengan calon yang diusung misalnya katakanlah tadi udah dipaksain satu calon misalnya seperti itu kalau ada seperti itu, ya udah berarti kan rakyatnya bisa menilai senang atau tidak senangnya masyarakat. Di Jakarta saya dengar ada juga pasangan-pasangan yang sedang akan muncul misalnya begitu. Ya itu kita sangat senang dengan hal-hal seperti ini. Nah kemudian saya ingin menanggapi sedikit soal dinamika politik ya. Saya lihat sekarang yang terjadi misalnya di PDI Perjuangan itu.
Itu sebetulnya dinamikanya itu nggak seperti dinamika yang ada di partai lain. Jangan yang terjadi sekarang ini justru dinamika internal. Kalau misalnya kan sekarang kalau kita tanya Golkar itu dinamika internal. Mereka sendiri yang bicara, bukan kita. Dan ada di partai-partai lain juga sebetulnya dinamikanya di internal. Nah, PDI Perjuangan menurut saya bukan sekarang dinamikanya, nanti kan kalau tidak salah tadi kongresnya kan April. Berarti kan masih ada beberapa bulan ke depan. Jadi karena itu tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan juga untuk PDI Perjuangan, dan saya yakin untuk sekarang ini dalam masa transisi pemerintahan ini, ya kan saya yakin Pak Jokowi, Pak Prabowo dan seluruh elemen bangsa ini akan jaga situasi kondusif, aman, tentram, damai gitu. Suasana kebatinan ini yang perlu dijaga. Maka komunikasi elit ini perlu. Saya kira PDI Perjuangan melakukan komunikasi dengan kami. PDI Perjuangan komunikasi dengan baik gitu, baik langsung formal maupun informal. Gitu. Mas Agung, ini pertanyaan kepada Mas Agung mungkin agak berat karena harus melihat beberapa bulan ke depan gitu ya. Apa langkah yang mungkin dan paling realistis diambil oleh PDIP atas dua fenomena ini? Upaya untuk mengambil alih posisi ketua umum, isunya yang memang sekarang berkembang, dan juga terbentuknya koalisi Kim Plus yang meninggalkan PDIP sendiri. Haruskah bergabung? Haruskah memberikan kursi ketua umum nomor 1 kepada orang yang bukan Ibu Megawati, seperti apa? Iya, pertama PDIP ini saya lihat partai kader ya, sistemnya sudah terorganisasi seperti PKS, ya agak tertutup seperti itu. Jadi kalau memang ada arahan-arahan eksternal untuk misalkan melakukan pengambil alihan, saya kira perjuangannya panjang, yang nggak mudah gitu loh. Sehingga malah menjadi bumerang politik ketika dipaksakan dan akhirnya bisa mobilisasi aspirasi publik untuk melawan yang mengambil alih itu. Nah itu yang saya lihat. Kalau misalkan PDIP coba diganggu, saya kira bukan hanya PDIP yang terganggu, tapi publik secara keseluruhan, apalagi yang tersisa di seberang pemerintahan itu PDIP. Nah saya kira secara personal saya mengapresiasi sikap Ibu Mega yang tetap kekeh menjaga demokrasi kita, dan itu diperlukan hari ini, karena kalau enggak bahaya nih gitu. Kita nggak punya alternatif, kita nggak punya sebuah cara untuk melihat bagaimana pemerintahan bekerja secara objektif seperti itu. Nah, yang kedua, kalau ditanya ketika PDIP tersisih dari koalisi Indonesia Maju Plus, saya kira ini konsekuensi logis. Karena apa? Karena ini kan kerja-kerja politik ya. Ini terbuka seperti kata Bang Saleh, semua hal bisa terjadi, dan saya berharap ketika ada wacana Kim Plus, harusnya PDIP juga mendorong misalkan wacana Perubahan Plus misalkan, dengan aktif, agresif mengajak partai-partai lain untuk bergabung. Dan tanda contoh misalnya Ibu Mega turun gunung, melobi semua partai sebagaimana Pak Jokowi, Pak Prabowo, ataupun ketum-ketum yang lain turun gunung. Karena Pak ini udah nggak main-main ini situasinya. Kalau Bu Mega nggak turun gunung, maka kita nggak punya alternatif wacana yang hegemonik tentang Kim Plus itu. Nah pertanyaannya apakah Ibu Mega mau? Karena kalau enggak, ya bakal seperti ini terus. Tidak ada yang beda, tidak ada yang baru, dan seterusnya. Baik, kita tunggu nanti apa yang akan dilakukan PDIP atas dua fenomena ini. Tapi kita percaya partai PDIP, partai yang sudah terbiasa berjuang, pemirsa, yang paling menarik adalah menunggu langkah yang akan diambil oleh Ibu Megawati atas dua hal tersebut, pemirsa, mulai dari Kim Plus bahkan upaya untuk mengambil alih PDIP. Pak Nursiwan terima kasih, Bang Saleh terima kasih, Mas Agung terima kasih, tadi ada Bang Noel, pemirsa. Sesaat lagi rekan saya Ken Ana sudah siap dengan informasi lainnya. Ken, ada apa? Ya betul sekali Caca, Anissa dan juga pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam masih akan menemani Anda, pemirsa. Kami akan hadir dengan informasi dari seorang dokter yang tengah menempuh program pendidikan spesialis anestesi di Universitas Diponegoro Semarang ini, pemirsa, ditemukan tewas. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, seorang dokter yang tengah menempuh program pendidikan spesialis anestesi di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah ditemukan tewas di kamar kosnya. Diduga kuat ia mengakhiri hidupnya lantaran menjadi korban perundungan oleh seniornya. Kendati demikian, pihak kampus Undip membantah lantas apa yang menyebabkan sang dokter memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Aulia Risma Lestari, seorang dokter muda yang tengah menempuh program pendidikan spesialis anestesi di Universitas Diponegoro Semarang, Jawa Tengah, ditemukan tak bernyawa di kamar kosnya. Berdasarkan buku harian Aulia yang ditemukan, ia diduga tak kuat menahan buli selama ikut PPDS anestesi di Undip, serta beban kerja yang tinggi hingga mengakhiri hidupnya. Kematian Aulia pun viral di media sosial. Dugaan perundungan dan beban kerja tinggi muncul setelah sejumlah akun di platform X mengunggah tangkapan layar percakapan antar dokter di aplikasi WhatsApp. Dalam tangkapan layar yang beredar, korban diduga sudah tidak kuat menjalani program anestesi sejak tahun pertama. Namun korban tidak bisa langsung keluar karena terikat beasiswa dari pemerintah Tegal.
Aulia diduga meregang nyawa usai menyuntikkan obat yang hanya bisa diakses oleh dokter anestesi. Namun terkait obat yang disuntikan, pihak RSUD Kardinah Kota Tegal tempat ia bekerja menyebut Aulia memang acap menggunakan obat tersebut karena ada riwayat penyakit syaraf terjepit. Merespons dugaan adanya praktik perundungan di kampusnya, Universitas Diponegoro langsung buka suara. Melalui surat yang disebarkan ke media, pihak kampus membantah Aulia mengakhiri nyawa lantaran menjadi korban perundungan. Polisi pun hingga kini terus mendalami penyebab kematian Aulia. Kasus kematian Aulia ini pun membuat Kementerian Kesehatan bertindak tegas. Kemenkes langsung menghentikan PPDS Anestesi Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Karyadi untuk sementara sambil menunggu hasil penyelidikan. Sudah saya sampaikan di awal, PD akan mendorong dan ikut kalau dilibatkan akan memberikan masukan-masukan agar hal ini tidak berulang-ulang. Ya pasti akan ada evaluasi dan kalau kita memang harus dievaluasi, saya rasa PD akan mendukung evaluasi tersebut. Jangan sampai PPDS itu kelelahan, karena yang dihadapi adalah manusia. Kalau yang dihadapi manusia sakit, kemudian PPDS-nya itu juga lelah, hasilnya juga tidak maksimal. Saya rasa semuanya ingin semuanya menjadi terbaik. Ya. Baik PPDS-nya, kesehatannya juga terjaga, pasiennya juga mendapatkan pelayanan yang standar. Polisi meringkus seorang dukun penglaris yang kabur setelah membunuh istrinya di kota Cilegon, Banten. Petugas terpaksa menembak kaki tersangka lantaran berusaha kabur dan melawan saat dilakukan penangkapan. Petugas Resmob Satreskrim Polres Cilegon meringkus RH, 46 tahun, seorang dukun penglaris yang kabur ke wilayah Wonogiri, Jawa Tengah, usai membunuh istri sirinya di sebuah rumah kontrakan di kota Cilegon, Banten. Sebelumnya, korban berinisial LS ditemukan tewas dengan kondisi tubuh telah membengkak di dalam rumah kontrakan yang terkunci dari luar. Setelah melakukan penyelidikan, tim Resmob Satreskrim Polres Cilegon akhirnya menangkap tersangka dan terpaksa menghadiahi kaki RH dengan timah panas lantaran berusaha kabur dan melawan saat dilakukan penangkapan. Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, korban meninggal usai dipukul oleh pelaku menggunakan asbak kaca pada bagian kepala dan dicekik 2 kali lehernya sehingga korban meregang nyawa. Kebakaran hebat terjadi pagi tadi di wilayah Jati Bening Lama, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah lapak rongsok hangus terbakar. Petugas berhasil memadamkan api setelah mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran. Asap hitam tampak dari kejauhan akibat kebakaran yang terjadi di kawasan Jati Bening Lama, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Kamis pagi tadi. Diketahui api besar melalap sejumlah bedeng dan lapak rongsokan tempat tumpukan limbah plastik dan karet. Api besar cepat merambat karena material yang mudah terbakar. Asap hitam pekat dari material yang terbakar sempat membuat petugas sesak nafas saat berupaya memadamkan api. Diduga kuat kebakaran terjadi akibat pembakaran sampah yang merambat ke bedeng dan lapak rongsokan. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sekitar 1 jam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bekasi dikerahkan. Pawai Olimpiade dengan mengarak atlet berprestasi emas Olimpiade Paris 2024 pergi menuju Istana Merdeka dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Kamis pagi ini berlangsung. Menpora Aryo Bimo Nandito Aryo Tejo terlihat hadir sebelum arak-arakan diberangkatkan. 2 atlet peraih medali emas pada Olimpiade Paris 2024 diarak dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga menuju Istana Merdeka. Persiapan keberangkatan, Menteri Pemuda dan Olahraga nampak ikut melepas sebelum bus diberangkatkan. Dalam perjalanannya, iring-iringan dikawal ketat oleh pasukan bermotor dengan bus atap terbuka yang membawa para atlet menuju istana dengan melintasi Jalan Jenderal Sudirman dan MH Tamrin.
Hal tersebut membuat sejumlah warga bangga dengan prestasi yang diraih atlet dan mencoba mengabadikan pawai Olimpian tersebut. Seperti diketahui, Indonesia berhasil membawa pulang medali emas pada Olimpiade Paris 2024 dengan cabang olahraga panjat tebing putra dengan atlet Fredrik Leonardo dan angkat besi kelas 73 kg dengan atlet Rizky Juniansyah. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Kami akan ajak Anda untuk melihat lebih jelas lagi, lebih detail lagi mengenai kondisi ibu kota Nusantara. Indonesia ini segera memiliki ibu kota baru dan juga akan menggantikan Jakarta. Ibu kota Nusantara atau IKN ini terus bergeliat, kemudian menata dan juga membangun berbagai fasilitas. Kemudian dari begitu banyak fasilitas tersebut pemirsa yang kemudian akan digunakan di masa yang akan datang. Dan ibu kota Nusantara ini terletak di sebagian wilayah Kalimantan Timur, yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara di Kalimantan Timur pemirsa. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita malam hari ini sudah sejak tadi Mas Agung Baskoro masih setia di sini. Sekarang ganti topik kita Mas. Kita akan membahas mengenai ibu kota Nusantara karena kalau kita melihat pemerintah ini kan memang punya target 17 Agustus tahun ini sebagai penanda ulang tahun RI ke-79 dirayakan, upacaranya juga akan dilakukan di ibu kota Nusantara. Nah, kita akan hadirkan dulu nih Mas Agung dan juga pemirsa informasi untuk Anda dari gambar berikut yang sudah kami rangkum untuk Anda. Kita akan lihat di mana sih sebenarnya lokasi ibu kota Nusantara ini pemirsa. Ini adalah gambaran sebagian potongan dari Pulau Kalimantan ya. Tepatnya di Kalimantan Timur tadi sudah dijelaskan ada di 2 kabupaten. Ini nanti sebagai lokasi ibu kota Nusantara yaitu di Kabupaten Kutai Kartanegara dan juga Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dan yang dapat Anda saksikan pemirsa di gambar bergaris merah itu tadi batas kawasan IKN dan kita lihat juga seberapa luas sih sebenarnya wilayah ibu kota Nusantara ini. Totalnya untuk pengembangannya nanti adalah 322.429 hektar dengan luas daratan sekitar 252.660 hektar dan juga luas perairannya 69.769 hektar. Jadi dapat Anda gambarkan pemirsa dan dapat Anda bayangkan luasan dari wilayah ibu kota Nusantara yang ada di Kalimantan Timur. Dan kalau kita lihat lebih spesifik lagi untuk kawasan inti pusat pemerintahan di kawasan ibu kota Nusantara ini sendiri ada 56.180 hektar. Dengan kawasan inti pusat pemerintahannya sekitar 6.596 hektar, begitu luas. Dan juga kawasan pengembangan IKN-nya 196.501 hektar. Ya, Mas Agung, ini kalau kita lihat target Presiden Jokowi ini kan memindahkan ibu kota Nusantara ya dari Jakarta kemudian ke Kalimantan Timur, ke PPU Penajam Pasir Utara. Nah, ini pengganti berikutnya Presiden terpilih Prabowo Subianto ini juga dari awal menjanjikan akan meneruskan pembangunan ibu kota Nusantara. Nah, bagaimana Mas Agung melihat ini? Memang nanti akan diteruskan konsisten begitu karena Pak Jokowi kemudian menyatakan pembangunannya akan ditargetkan 10-15 tahun. Tapi Pak Prabowo justru men-challenge lebih cepat 5 tahun. Tapi ditahan dulu Mas Agung karena kita akan simak dulu bagaimana pernyataan dari Prabowo Subianto. Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan kalau bisa menyelesaikan ya. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan walaupun
kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar, ya. Pekerjaan yang lama, yang berat. Tapi saya percaya dalam 3, 4, 5 tahun fungsi daripada ibu kota ini sudah bisa berjalan. Ya. Ya, itu tadi Mas Agung kembali ditegaskan tidak sampai 10-15 tahun. 4-5 tahun lah ditargetkan bisa. Gimana nih Mas Agung? Iya, pertama memang saya melihatnya secara personal karena ini doorstop wartawan ya, otomatis Pak Prabowo harus menjawab dengan respon terbaiknya sehingga jawabannya adalah jawaban yang saya kira harapan dari Presiden Jokowi maupun orang-orang yang ada di sana sehingga ini bagus, ini bisa diselesaikan dalam waktu 5 tahun saja seperti itu. Dan kita harus lihat juga dalam konteks institusional. Kenapa? Karena untuk mengerjakan ibu kota negara ini kan bukan hal yang sederhana ya. Harus ada penganggaran yang baik, kemudian juga ada semacam program-program yang kemarin dikampanyekan Pak Prabowo harus segera diselesaikan juga. Jadi tarik ulurnya nanti akan kompleks sehingga ketika ada arahan statement semacam itu saya kira timnya Pak Prabowo di bawah nanti menteri-menteri dan seterusnya harus benar-benar melakukan semacam realokasi anggaran, refocusing dan seterusnya agar apa? Agar itu tercapai. Tapi ini juga bisa direvisi ya karena memang berjalannya pemerintahan ke depan kan masih belum jelas ya konteksnya seperti apa, dinamika regional, global dan seterusnya. Jadi saya melihat statement ini statement yang netral ya walaupun tonnya positif untuk keberlanjutan program IKN, tapi yang jelas ini bukan hanya sebatas untuk hari ini statement itu, tapi bisa dipertanggungjawabkan ke depan dan harapannya memang Pak Prabowo tidak kemudian langsung mengiyakan atau mengatakan dengan lugas 5 tahun selesai karena itu bisa menjadi bumerang politik juga bagi pemerintahan dia ketika memang banyak program-program besar yang juga memakan anggaran besar juga harus diselesaikan seperti itu. Ya betul sekali Mas Agung, kalau kita bicara soal pertanggungjawaban apalagi soal janji-janji yang sempat disampaikan pada saat kampanye tidak hanya soal IKN tapi juga masih ada makan siang gratis untuk anak-anak di sekolah. Tapi ditahan dulu Mas Agung, kita nanti akan bahas ke sana tapi sebelumnya kita hadirkan juga informasi berikutnya pemirsa untuk Anda bahwa inilah anggaran pembangunan ibu kota Nusantara. Angkanya fantastis Mas Agung. Dari tahun 2022 dianggarkan awalnya 5,1 triliun rupiah, kemudian di tahun 2023 meningkat menjadi 24 triliun dan yang terbaru di tahun 2024 sudah mencapai 35,37 triliun rupiah. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Agung anggarannya tidak sedikit, ternyata dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Mungkin ini juga sebagai bentuk upaya pengembangan ya dari ibu kota Nusantara itu sendiri. Dan berikutnya pemirsa, kami juga masih memiliki informasi untuk Anda bahwa pembangunan ibu kota Nusantara ini menjadi proyek strategis tentunya, proyek strategis nasional yang menjadi prioritas pemerintahan dan pada tahun 2022 dengan angka 5,1 triliun rupiah, penggunaannya seperti apa sih? 2,11 triliun digunakan oleh Bina Marga, kemudian 2,36 triliun digunakan oleh Cipta Karya. Jadi sudah dibagi bagaimana tanggung jawab dan juga peran dalam penggunaan anggaran pembangunan ibu kota Nusantara, tentunya dalam menghadirkan berbagai fasilitas penunjang baik dari yang esensial maupun juga fasilitas pendukung lain di kawasan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Tepatnya kalau kita sorot akhir-akhir ini lebih fokus pada kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, pada tahun 2022 juga 0,48 triliun rupiah ini digunakan untuk perumahan dan 0,11 triliun rupiah digunakan untuk pengadaan sumber daya air di ibu kota Nusantara, yang artinya ini semua digunakan untuk supporting, mendukung bagaimana kemudian nanti ibu kota Nusantara ini bisa digunakan secara optimal sebagai pusat pemerintahan. Ini yang menjadi mimpi dari Presiden Joko Widodo. Nah, 0,04 triliun rupiah dari anggaran 5,1 triliun ini digunakan untuk bina konstruksi. Lagi-lagi soal pengadaan infrastruktur dan juga berbagai fasilitas di ibu kota Nusantara yang per hari ini kita juga sudah lihat Istana Garuda juga sudah berdiri, bahkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga sudah mengadakan rapat di sana. Tapi bagaimana di tahun 2024 ini pemirsa, anggarannya totalnya sejauh ini 35,37 triliun rupiah, 16,67 triliun ini diberikan kepada Bina Marga untuk diolah dalam prosesnya untuk digunakan dalam pengadaan berbagai hal lainnya, serta 11,44 triliun rupiah ini pemirsa digunakan oleh Dinas Cipta Karya, di mana Menteri Basuki Hadi Mulyono ini juga
mengungkapkan bahwa anggaran ini digunakan untuk instalasi pendukung spam Sepaku, TPST tahap 1 dan juga bangunan di kawasan Istana Negara. Selain itu, anggaran juga disalurkan ke Dinas Perumahan sebesar 5,76 triliun yang digunakan untuk pembangunan rusun ASN yang kita juga sudah lihat beberapa waktu lalu bagaimana gambaran soal rumah dinas ASN, sementara Dinas Sumber Daya Air memperoleh 1,5 triliun rupiah untuk pembangunan pengendali banjir Das Sanggai, penanganan banjir Sungai Sepaku, dan pembangunan embung KIPP dan Pamaluan. Ya, Mas Agung. Menyambung tadi soal mimpi yang menjadi nyata, targetnya justru dipercepat oleh Pak Prabowo. Nampak optimismekah di sana? Karena kalau kita lihat anggarannya dari tahun ke tahun meningkat, Mas. Tapi kita juga harus lihat, nampaknya investor masih wait and see untuk menanamkan investasinya di ibu kota Nusantara. Ini yang perlukah dijadikan perhatian bagi pemerintahan berikutnya? Iya, persis. Karena memang kan tidak mudah ya merealisasikan mimpi besar untuk memiliki ibu kota negara baru, apalagi kondisinya sekarang ada beban fiskal yang besar di kita, terus kita ada beberapa program-program mercusuar juga, terus juga ada nggak kepastian hukum dan seterusnya, sehingga saya kira apa yang menjadi harapan Pak Prabowo agar bisa dituntaskan dalam 5 tahun ini, saya kira perlu dilihat secara objektif apakah memang realistis dengan postur APBN kita sekarang, yang kedua dengan dinamika sosial politik kita. Dan yang ketiga memang bagaimana situasi kondisi masyarakat kita hari ini yang memang kelas menengahnya jumlahnya turun, daya beli juga dan seterusnya. Sehingga saya melihat ke depan masih dinamis, apakah itu bisa terwujud sepenuhnya atau sebagian. Karena tantangan-tantangan yang dihadapi Prabowo ke depan nggak mudah gitu. Ketika dia mengatakan secara spontan bahwa ini bisa, ya kita harus dukung, kita harus apresiasi. Tapi lagi-lagi objektifnya gimana, kondisi hari ini dan seterusnya. Dan itu yang menjadi pertanyaan fundamental, apakah timnya Pak Prabowo siap mewujudkan itu? Oke, itu yang menjadi pertanyaan dan challenge tentunya untuk pemerintahan yang baru ya Mas Agung. Nanti kita masih akan membahas nih Mas Agung lebih dalam lagi. Kita akan membawa pemirsa untuk masuk melihat bagaimana Istana Garuda yang menjadi satu kebanggaan juga dari ibu kota Nusantara ini pemirsa. Sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Apanya? Terus karena yang diseleksi dari LOI yang 472 itu terus oleh Pak Kepala Otorita, terus diseleksi ada 10 langsung mulai ada mereka ngantri, hanya perlu seleksi kan, tidak semua diberikan kesempatan untuk masuk ke sini. Jika sebelumnya kita sudah bersama melihat bagaimana progres pembangunan dari ibu kota Nusantara, saya akan mengajak Anda kali ini untuk melihat ke kawasan inti pusat pemerintahan. Kita akan lihat lewat gambar berikut ini, Mas Agung. Ini adalah site plan ya, kalau kita lihat pembangunan dari kawasan inti pusat pemerintahan di ibu kota Nusantara. Ada kemudian part atau bagian untuk wilayah Mako dan juga hunian Pas Pampres. Kemudian ada juga Subden TNI. Dan juga dialokasikan wilayahnya untuk hunian tenaga kerja konstruksi dari ibu kota Nusantara itu sendiri. Berikutnya ada juga bagian yang lain tentunya. Kantor Istana Negara, Istana Garuda yang akhir-akhir ini kita sudah sedikit mengintip bagaimana kenampakannya. Serta ada pula kawasan perkantoran untuk Kementerian Koordinator dan ada pula Plaza Seremoni. Ini yang menarik juga dari ibu kota Nusantara karena sebelumnya juga sempat dilombakan ya bagaimana site plan desain dari ibu kota Nusantara ini, dan ada pula kantor Bank Indonesia di sana serta Bukit Bendera dan juga hunian ASN, TNI, Polri yang sudah mulai disiapkan. Nah, ada pula titik nol di ibu kota Nusantara serta kantor otorita dan juga hunian ASN, TNI, Polri lagi. Serta ada hunian tapak untuk para menteri dan juga Istana Wakil Presiden serta Masjid Raya IKN. Oke, Mas Agung, site plan-nya sudah luar biasa, pembangunannya sudah mulai berjalan ya. Untuk nanti puncaknya kita lihat pada Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Berbicara lagi Mas soal optimisme atas pembangunan ibu kota Nusantara dan juga kondisi saat ini serta possibility ke depan. Seperti apa Mas Agung? Ya, sebenarnya pihak luar membutuhkan semacam kepastian pertama hukum ya, aturan yang jelas sampai pada level teknis. Kenapa? Karena kalau misalkan ini tidak pasti, maka
ini akan memberikan tanda tanya besar di kalangan investor ataupun eksternal. Yang kedua, kepastian politik. Penting bagi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Gibran untuk mengkondisikan stabilitas politik yang benar-benar kondusif, yang kemudian bisa mensupport pembangunan IKN ini sendiri. Jangan sampai ada perubahan di tengah jalan dan seterusnya. Yang ketiga, kepastian ekonomi. Harapannya investor ini kan ada insentif yang bisa mereka terima seperti itu. Karena kalau misalkan tidak ada, untuk apa mereka berinvestasi besar di sini? Ya kalau nggak dapatnya besar juga kan sederhananya seperti itu. Nah, kepastian-kepastian ini yang saya kira perlu dirangkum oleh pemerintahan Prabowo Gibran dengan tim ekonominya, tim sosial politiknya yang handal, agar apa? Agar formulasinya bisa menarik minat ya investor maupun pihak-pihak eksternal yang relevan lainnya untuk bersama-sama membangun IKN. Dan yang paling penting sebenarnya saya mengendorse bahwa Presiden Prabowo ataupun Wakil Presiden Gibran ke depan harus punya juru komunikasi yang handal. Karena seringkali proyek IKN ini diserang sana-sini, tapi responnya kurang maksimal, kurang konstruktif, sehingga negatif saja kalau kita lihat di banyak media ya, media online, media sosial dan seterusnya. Dan juru komunikasi yang handal ini yang saya kira bisa terintegrasi di Istana Kepresidenan nanti seperti itu. Oke, nah kita juga masih memiliki informasi untuk Anda pemirsa yang menjadi fenomenal saat membahas Ibu Kota Nusantara ini selain anggarannya dan juga waktu pembangunannya, juga soal istana yang akan menjadi lokasi Presiden bertugas nanti, yaitu Istana Garuda. Sebuah bangunan ikonik yang akan menjadi ciri khas dari Ibu Kota Nusantara. Istana Garuda ini memiliki luas lahan sekitar 55,7 hektar dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Inilah gambaran dari kawasan Istana Garuda pemirsa yang progresnya sejauh ini dikatakan sudah mencapai 90,6%. Bahkan dalam waktu 1 pekan terakhir lah ini Presiden Joko Widodo nampaknya juga sudah mulai aktif menggunakan Istana Garuda untuk menggelar rapat bersama dengan menteri dan juga kepala daerah di Ibu Kota Nusantara. Nah, sesuai namanya, istana ini memiliki ciri khas patung Garuda yang berdiri dengan gagah sambil mengepakkan sayapnya. Bentang sayapnya pun 177 meter, tingginya 77 meter, dan lengkungannya 239 meter. Nah, jumlah bilahnya ada 4.650 buah terbuat dari bahan kuningan perforated weathering steel, pemirsa, di Istana Garuda ini. Dan tidak hanya bagi Presiden tentunya, Istana Garuda nanti ini akan hadir sebagai simbol negara tentunya, simbol Ibu Kota Nusantara, dan perancangnya adalah Inyoman Nuarta, terdiri dari 44 orang ahli dan juga 242 orang artisan. Ya, tidak hanya bagi Presiden, para menteri sebagai pembantu Presiden pun juga sudah disiapkan tempat tinggal yang memadai. Saat ini sedang dibangun, jumlah keseluruhannya sebanyak 36 unit yang terletak di 2 lokasi berbeda, yaitu Persil 104 dengan luas lahan 10,6 hektar sebanyak 24 unit, sementara di Persil 105 dengan luas lahan 9,1 hektar terdapat 12 unit. Ya, ini adalah gambaran dari rumah tapak dari para menteri yang akan membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Mas Agung, ini menarik kalau bicara soal porsi rumah menteri di IKN. Sejauh ini yang dibangun 36, Mas. Itu kalau kita berhitung dari pemerintahan Presiden Jokowi dengan Pak Ma'ruf Amin. Tapi kalau pemerintahan yang baru, apalagi ada Koalisi Indonesia Maju Plus yang gemuk, ini akankah harus ditambah juga anggarannya untuk menghadirkan rumah menteri tambahan 36 plus juga, Mas Agung? Otomatis ya, karena ada tadi refocusing, realokasi politik juga terjadi selain soal anggaran, karena dinamika politik kita kan hari ini cukup kencang, dan mau nggak mau penambahan jumlah rumah menteri, ya penambahan jumlah rumah mungkin wakil menteri dan seterusnya itu akan terjadi. Dan ini butuh lagi-lagi penyesuaian terhadap anggaran, dan kalau tidak dikomunikasikan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintahan terpilih Prabowo Gibran, ini kan bisa jadi bumerang juga. Dan memang di titik ini spontanitas Pak Prabowo ketika menjawab pertanyaan wartawan kemarin
yang mengungkapkan 5 tahun selesai itu perlu diapresiasi tapi juga perlu diawasi. Kenapa? Karena jangan sampai mengganggu program-program yang lain yang sudah dijanjikan dalam masa kampanye. Dan itu penting supaya apa? Supaya publik semakin yakin, semakin optimis bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ke depan memang benar-benar merepresentasikan ya aspirasi masyarakat seperti itu. Oke, karena belum lagi ada juga janji kampanye yang juga menjadi highlight, makan bergizi gratis, Mas, yang anggarannya juga tidak sedikit. Begitu 70 triliun rupiah kalau tidak salah. Nah, bagaimana kemudian menyeimbangkan dengan konsentrasinya dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara? Ya, otomatis butuh penyesuaian seperti yang saya ungkapkan di awal karena anggaran makan siang bergizi gratis ini kan menelan anggaran yang cukup besar. Mau tidak mau perlu penyesuaian dan penyesuaian itu membutuhkan semacam peralihan yang cukup baik ya dengan kementerian-kementerian yang lain karena kalau tidak ini bisa membuat instabilitas di internal kementerian sendiri. Mereka punya program, punya arahan yang juga sama seperti kementerian lain, program-program yang lain, dan di titik ini saya kira kepemimpinan Pak Prabowo diuji. Apakah memang tetap dengan rencana 5 tahun selesai atau akan ada penyesuaian-penyesuaian yang itu membutuhkan semacam komunikasi lagi ke publik bahwa ya IKN akan kita lanjutkan tapi dengan proporsi dan porsi yang sesuai dengan kemampuan APBN kita misalnya. Oke, nanti 17 Agustus kita lihat ya sebagai momentum penting ya Mas di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih Mas Agung Baskoro malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, Caca dan juga pemirsa, tadi informasi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Benar sekali Ken, tapi kita juga harus mengingatkan pemirsa bahwa sesaat lagi Anda dapat menyaksikan Dua Sisi bersama Dwi Anggia dengan judul Setelah Saka 6 Terpidana Mengajukan PK. Saya Caca Anissa. Saya Kenana dan teman-teman yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.